Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di tahun ajaran 2020-2021. Mungkin banyak yang bertanya-tanya ini ketika membuka video ini, siapa ini sosok di dalam video ini? Kok tiba-tiba tayang ya, dan harus dilihat gitu kan ya. Mungkin juga ada yang ini orang sok kenal sok dekat gitu ya. Nah, untuk hal itu ibu ingin menjelaskan bahwa untuk tahun ajaran 2020-2021 kalian sudah ada di kelas 11, di mana kelas 11 itu mau tidak mau akan ada kelas yang mungkin akan berhadapan, akan bertemu dengan ibu ya, bertatap muka di depan kelas atau melaksanakan kegiatan pembelajaran secara langsung ataupun tidak langsung seperti sekarang ini, karena memang dalam kurikulumnya pelajaran ibu itu hanya ada untuk kelas 11 dan kelas 12. Makanya ketika kalian kelas 10 mungkin kalian sering melihat ibu ada di sekolah, di SMK, tapi tidak pernah masuk kepada kelas 10 ya, kelas kalian masuk kelas lah, bertatap muka mengajar di kelas kalian, karena memang pelajaran yang ibu ampuh, pelajaran yang ibu ajarkan ini spesial khusus hanya ada di kelas 11 dan kelas 12. Dan mungkin saatnya sekarang kalian bisa bertemu dengan ibu secara langsung, meskipun saat ini kita hanya bisa berbicara, hanya bisa bertemu nanti lewat pembelajaran daring atau pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh, karena memang satu hal yang permasalahan yang sedang dihadapi oleh seluruh bangsa di dunia ya, terutama Indonesia yang menghadapi tantangan virus besar ini. Kita dituntut untuk belajar kreatif, itu belajar dari jarak jauh ya. Nah, ibu mengajar, tapi sebelum ibu masuk ke materi ya, ibu ingin mengenalkan supaya apa, supaya kalian itu tahu, kenal ya, karena siapapun siswa yang diajarkan ibu mungkin harus tahu nama ibu. Nama ibu adalah Nur Hayati ya. Ibu mengajar pelajaran PKK. Pelajaran PKK itu pelajaran apa sih kan gitu ya. Kan mungkin kamu baru denger lah, kelas 10 nggak ada, kelas 11 baru ada PKK itu apa gitu kan. Nggak asing istilah PKK ya, tapi keingetannya adalah PKK tuh yang ada di desa ya, ibu-ibu kan gitu, yang kumpul-kumpul di desa, ibu-ibu aparat desa kan. Nah, PKK di sini adalah singkatan dari produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, pelajaran ini isinya tentang apa saja? Isi pembelajaran ini biasanya dari istilahnya aja tadi ada produk, ada kreatif, ada kewirausahaan. Jadi kita akan bicara tentang produk, tentang kreativitas, tentang kewirausahaan gitu. Ya, produk itu apa, kreatif itu apa, kewirausahaan itu apa, itu yang nanti akan kita bahas di sini di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kenapa kita harus belajar ke PKK? Ya, lulusan SMK itu dituntut untuk memiliki keahlian. Ya, baik keahlian yang sifatnya lahiriah maupun keahlian yang sifatnya batiniah. Nah, keahlian ini diharapkan untuk bisa menjadi menciptakan sebuah pekerjaan yang bisa memberikan
pendapatan kepada kita. Bisa kita itu masuk ke usaha orang, bekerja, atau kita menjadi pemilik usaha atau berwirausaha. Itu tujuannya. Untuk kita mempelajari PKK itu adalah untuk kita bisa menciptakan pekerjaan kita sendiri, menciptakan peluang usaha untuk diri kita terutamanya, dan untuk orang lain khususnya nanti umumnya gitu ya. Nah, PKK ini sendiri sebetulnya lebih condong kepada kewirausahaan. Nah, apa sih kewirausahaan itu kan gitu? Apa wirausaha itu? Mungkin selama ini banyak yang pernah mendengar atau nggak asing lah istilah wirausaha itu apa gitu ya. Nah, wirausaha itu sendiri pengertiannya banyak. Nah, nanti kita masuk ke materi inti kompetensi dasar 3.1, yaitu tentang sikap nah ini supaya ini jelas nih ya. Kompetensi dasar 3.1 yaitu sikap dan perilaku wirausaha. Sikap dan perilaku wirausaha ya, itu ya. Kita mau membahas tentang ini nanti bab pertamanya. Tujuannya pembelajaran kita membahas tentang sikap dan perilaku wirausaha itu punya tujuan. Kalau kamu udah belajar ini supaya mengetahui ya, mengetahui tentang pengertian wirausaha dan kewirausahaan ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita tentang sikap dan perilaku wirausaha adalah supaya kita itu tahu, mengetahui pengertian dari wirausaha dan kewirausahaan. Karena mungkin selama ini kita nggak asing dengan istilah-istilah wirausaha ya. Sering bahkan kita mengucapkan atau mengatakan ya, contoh aja nggak usah jauh-jauh, bahwa bapak saya adalah seorang wirausaha, ibu saya adalah seorang wirausaha. Nah, yang kita sebutkan bapak saya adalah seorang wirausaha, ibu saya adalah seorang wirausaha, sebetulnya wirausaha itu apa? Kan gitu. Wirausaha itu apa? Kewirausahaan itu apa? Nah, ini yang nanti kita bahas. Karena banyak yang mengartikan wirausaha itu identiknya dengan pedagang ya. Siapa sih wirausaha? Sebut pasti larinya adalah wah tukang dagang. Wirausaha itu kan gitu ya. Wirausaha itu siapa nanti kita bahas, sosoknya seperti apa kita akan bahas, karakternya seperti apa nanti kita akan bahas, sifatnya seperti apa kita akan bahas ya. Siapa saja yang menjadi wirausaha kita pun akan tahu nanti. Jadi kita berbicara itu akan jelas ya. Siapa saja yang termasuk wirausaha? Apakah kalian sebagai siswa atau ibu sebagai guru termasuk wirausaha atau bukan? Nanti akan lebih jelas kalau kita sudah mempelajari tentang materi sikap dan perilaku wirausaha ini ya. Karena di situ nanti akan jelas apa wirausaha itu dan siapa saja ya. Nah, untuk sedikit gambaran materi pertama seperti itu ya. Nah, untuk penilaian di dalam pelajaran ibu nanti ya, evaluasi di dalam pelajaran ibu, penilaian itu kan ada tiga ya. Penilaian itu ada tiga. Ada penilaian pengetahuan, ada penilaian praktek, dan ada penilaian sikap. Nah, untuk pelajaran ibu PKK ini ada dibagi dua ya, ada PKKT, ada PKKP. PKKT itu adalah PKK teori ya. PKKP itu adalah PKK
praktek. Nah, kebetulan ibu mengajar di sini itu pelajaran PKK teori. Jadi penilaian ibu yang ibu nanti sampaikan itu adalah penilaian tentang pengetahuan, ya, berupa soal esai atau pilihan ganda atau pokoknya tentang pengetahuan lah. Adapun yang prakteknya nanti itu ada guru lain gitu, ya. Tapi kita tetap berkolaborasi. Kayak contoh nih, ya. Ibu nanti ngasih materi tentang periklanan, contohnya, ya. Apa itu periklanan? Apa itu iklan itu macamnya apa saja? Nah, nanti kamu itu harus membuat suatu produk iklan itu di pelajaran PKKP-nya, ya. Jadinya kamu udah tahu tentang iklan itu apa, seperti apa harus bikin iklan di pelajaran di materi ibu. Nah, untuk mengaktualisasikan membuat produknya, ya, membuat iklannya itu seperti apa, itu ada di pelajaran PKKP-nya. Nah, itu contoh ya. Nanti ada materi-materi yang sifatnya kayak umpamanya ibu ngasih materi tentang kewirausahaan, ya. Nah, secara produknya umpamanya kamu menjadi praktek berwirausaha umpamanya. Itu nanti yang melaksanakan bukan ibu, kamu melaksanakan praktek itu, tapi itu adalah guru prakteknya gitu, ya. Tapi tetap penilaian itu tidak akan terpisah antara penilaian di pelajaran ibu maupun di pelajaran PKKP gitu. Nilaian sikap, memang penilaian sikap itu adanya di guru PKN dan guru agama. Tapi ibu pun akan tetap memberikan penilaian. Jadi di pengetahuan pun dimasukkan penilaian sikapnya. Ya, jadi kayak gini sekarang nih, sikap dan perilaku wirausaha. Sikap seorang wirausaha itu yang sukses apa? Yang baik itu seperti apa? Nah, dilakukan nggak oleh kalian? Kan gitu. Bisa nggak dilakukan oleh kalian? Nah, kalau kalian umpamanya kita nih, terutama umpamanya tidak bisa menerapkan sikap wirausaha yang baik itu, berarti ada penilaian sikap di situ. Itu ya. Itu mungkin yang untuk perkenalannya, ya. Jadi nanti untuk pelajaran ibu mungkin banyak-banyak kita sharing gitu ya, sharing baik secara video maupun sharing ibu ngasih tugas ke pengurus kelas nanti, banyak mohon di-share ke grup kelasnya gitu ya. Dan pelajaran ini pelajaran ibu ini di masa daring ini ya, ibu di tahun seperti kemarin kakak kelas kamu itu ya, jadi umpamanya sehari satu minggu ya full itu untuk semua kelas ibu kasih materinya di hari apa. Nah, nanti kalian harus bisa melaporkan ke ibu lewat WA Japri ke ibu Japri ya, langsung, nggak boleh lewat WA kelas, tapi harus langsung Japri ke ibu. Laporannya berupa apa, tugasnya berupa apa, itu harus disampaikan langsung. Itu nanti ibu kasih batasan waktu, umpamanya dari jam 7 sampai jam 2, umpamanya 2 siang, jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Telat dari jam 2, ada yang belum mengumpul atau ada yang belum melaporkan atau ada yang belum mengirimkan japrinya ke ibu gitu kan. Berarti itu dianggap dia tidak mengikuti pelajaran ibu di minggu tersebut gitu ya. Makanya sekarang nih minggu pertama nih ya. Nah, anak tersebut tidak mengirimkan dari
apa dari jam 7 sampai jam 2 itu tidak mengirimkan, maka dinyatakan dia itu tidak mengikuti bahasa. Kalau di kelas mah dia itu absen, alfa, tidak ikut di pelajaran ibu, dan itu mempengaruhi penilaian ya. Jadi silahkan kita belajar untuk sementara, belajar lewat jarak jauh dengan cara belajar daring. Kita belajar dengan cara seperti ini dulu ya. Mudah-mudahan nanti ke depan nggak lama lah, mudah-mudahan sih, kita doakan paling lama ya paling seminggu ini, kalau enggak ya akhir bulan ini ya. Jangan lama-lama ya untuk apa namanya nih bahasanya, corona atau COVID-19 ini ya, sehingga mengganggu kegiatan pembelajaran kita kan ya. Itu yang ibu bisa sampaikan untuk minggu ini mungkin ya. Jadi kita nanti sering sharing. Nah, untuk hari ini ibu hanya bisa membahas sedikit tentang apa ya, kenapa kita belajar daring ya. Belajar daring itu karena kita sedang menghadapi satu virus besar ya. Virus besar ini berupa virus COVID-19 atau lebih dikenal corona ya. Di dalam penyebarannya, virus ini tidak memandang bulu dan tidak memandang waktu, tidak memandang tempat, dan tidak memandang apalah pokoknya ya. Kita duduk, kemungkinan virusnya juga ada. Kita bersalaman, kemungkinan virusnya juga ada. Kita bertemu, kemungkinan virusnya juga ada. Kita bertatap muka, kemungkinan virusnya juga ada. Jadi untuk menghindarinya itu ya kita harus melakukan tindakan-tindakan ya. Tindakannya seperti apa? Seperti sekarang nih, kita nggak masuk sekolah bukan karena kita ini mau dijadikan orang yang nggak boleh sekolah, bukan, tapi kita menjaga adanya pertemuan, pergesekan ya, adanya pertemuan fisik, pertemuan ini ya, pertemuan jarak ya, itu makanya kita itu dalam beberapa waktu kita itu untuk menjaga itu ya, menjaga itu supaya apa? Supaya kita terhindar dari bahaya virus tersebut. Nah, kalau sudah terkena virus tersebut, untuk pengobatannya, pencegahannya itu kita masih belum ada obatnya, belum ada pencegahannya. Jadi ya pencegahannya satu-satunya ya harus kita jaga jarak ya, cuci tangan, rajin cuci tangan dengan sabun ya kan, terus pakai masker. Itu yang mungkin harus dilalui oleh kita ya. Jadi untuk saat ini mudah-mudahan apa yang kita lalui cepat selesai dan kita bisa bertatap muka ya, bisa secara langsung, tidak seperti ini gitu kan. Kalau bahasa gaul anak muda mah ini tuh namanya apa ya, namanya ketemu di udara, kopdar ya, kopi bukan kopdar, kopdur, kopi di udara katanya ya. Kalau ketemu langsung itu namanya kopdar ya. Kita nanti ngadain kopdar lah ya. Itu yang untuk situasi saat ini ya, kita sebagai Sivitas Akademi SMK Manbaul Ulum memohon maaf
dengan keadaan kita melaksanakan pembelajaran seperti ini gitu ya. Karena bagaimanapun juga kita ingin menginginkan yang terbaik ya. Jangan sampai istilahnya sekolah itu menjadi jelek karena ada 1 atau 2 atau 3 orang siswa yang terindikasinya terkenanya bukan di sekolah tapi di luar ya. Tapi pas ketahuan yang umpamanya lagi sekolah kan jeleknya kan di sekolah ya. Jadi itu dihindari dulu ya, supaya nama pendidikan itu tidak tercoreng lah istilahnya. Lembaga pendidikan itu tidak tercoreng ya. Untuk hari ini mungkin itu saja yang bisa Ibu ini kan. Nah, untuk tugasnya Ibu minta kalian lihat video ini dan kalian kirim balik secara japri ke HP Ibu ya, ke nomor Ibu secara japri, dan silahkan kalian memberikan pertanyaan di bawahnya. Pertanyaannya tentang yang tadi Ibu sampaikan, baik materi sikap dan perilaku wirausaha maupun tadi tentang masalah corona ya, COVID corona ya. Nah, itu silahkan bertanya ya. Dengan kalian mengirim video dan memberikan komentar atau pertanyaan, maka membuktikan bahwa kalian itu mengikuti pelajaran Ibu ya di minggu pertama semester ganjil ini ya, tahun 2020 ya. Pertanyaannya harus pertanyaannya boleh lebih dari 1, tapi kira-kira lebih banyak lebih bagus lah ya. Nanti kirim secara japri ke HP Ibu. Nomor WA-nya adalah Ibu kasih tahu ya, silahkan dicat, diingat nanti nomor WA-nya 0819893679, atau supaya jelasnya ini nomor WA-nya tuh ya, kelihatan nggak ya, 08 ya 9517893679 ya. Oh ya, mudah-mudahan terlihat lah ya. Tuh ya, itu. Nah, untuk hari ini mungkin cukup ini saja dulu ya, kita untuk perkenalan. Untuk minggu depan nanti kita masuk ke materi inti ya, kompetensi dasar 3.1, kompetensi dasar 31, yaitu sikap dan perilaku wirausaha ya. Nanti Ibu share modulnya seperti apa dan nanti silakan kalian pelajari. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.